Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'du, Bapak-bapak dan ikhwas sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Ya, semoga kita semua yang hadir di majelis ini senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah pada malam ini Bapak-bapak dan ikhwas sekalian, kita bisa berjumpa kembali untuk melanjutkan ngaji kitab Sifat Rabbil Alamin fi Al-Kitab Al-Hakim wa Sunnah An-Nabiyil Amin karya Syekh Mahir Muqaddam hafizahullah taala. Pada kesempatan malam ini kita akan melanjutkan ya di halaman 39 judul baru, yaitu tentang Zatullah Subhanahu Al-Aliyah. Zat Allah ya, yang maha suci, yang tinggi, Al-Aliyah. Sudah ketemu? Ya, mari kita perhatikan ya. Qala al-muallifu rahimahullah, yakni Syekh Mahir al-Muqaddam hafizahullah taala, innal imana billahi tabaraka wa taala innama yakni al-iman bizat al-jaliyati al-muqaddasatil wajibah al-wujud. Sesungguhnya beriman kepada Allah tabaraka wa taala itu adalah beriman dengan zatnya yang agung, yang suci, yang wajib adanya, al-wajibatul wujud. Itu kata beliau begitu. Jadi ketika kita mengatakan aku beriman kepada Allah tabaraka wa taala, berarti kita mengimani zatnya Allah, adanya zat Allah yang agung, yang suci, yang memang wajib ada. Nah, yang dalam istilah mazhab Asy'ariyah itu disebut sifat wajib ya. Sifat wajib yang 20 itu, wujud, qidam, baqo dan seterusnya. Nah, jadi wajibatul wujud. Wujudan hakikian, yang wujudnya itu betul-betul hakiki. Alladzi laisa laha ibtida wa laisa laha intihaun. Tidak ada permulaan dan tidak pula ada akhir, alal abad, abadi ya. Permulaannya tidak ada, akhirnya juga tidak ada. Ini zatnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, selain mengimani adanya zat Allah juga wal imanu bi sifatihil ula wa asma'ihi al husna ma'an. Sekaligus ya, ketika kita mengatakan aku beriman kepada Allah tadi, yang pertama berarti kita mengimani adanya zat Allah. Sekaligus kita mengimani semua sifat-sifat Allah yang tinggi dan nama-nama Allah yang baik secara bersamaan. Nah, itu makna al-imanu billah. Mengimani zatnya, mengimani sifat dan nama-namanya. Indama yaqulu al-mu'minu, ketika seorang mukmin berkata, amantu billahi ta'ala, aku beriman kepada Allah Ta'ala, innama yakni hadzal iman asyamil al-kamil. Nah, sesungguhnya ini maksudnya iman yang sempurna, iman yang menyeluruh, yang lengkap, yang komprehensif. Atau maksudnya al-imanu bizatin la tusbihu az-zawat. Mengimani satu zat yang tidak serupa dengan zat-zat yang lain. Nah, muttasifatun bi jami'i sifatil kamali al-mutlaqi, yang disifati dengan seluruh sifat-sifat sempurna yang mutlak. Allati la tu'addu wa la tuhaddu wa la tuhsa. Sifat-sifat yang tidak bisa dihitung, tidak pula bisa dibatasi, dan tidak pula ya wala tuhsa, ya tuhsa dibilang, dihitung juga. Nah, maka kalau ada orang membatasi sifat
wajib Allah itu ada 20 misalnya, sifat wajib. Itu berarti dia sudah melakukan tahdid, pembatasan tanpa dalil. Nah itu makanya di mazhab salaf tidak ada keterangan bahwa sifat wajib Allah itu hanya 20. Tidak ada pembatasan. Karena nggak ada dasarnya. Tapi di mazhab al-Asy'ariyah ada ya, ada disebut sifat wajib bagi Allah ada 20 sifat itu. Nah, ini Bapak-bapak dan ikhwas sekalian, a'azanillahu wa iyyakum ajmain. Alladzi la yusyarikuhu fiha ahad. Yang tidak ada seorang pun berserikat dalam sifat-sifat tersebut. Tidak ada seorang pun yang berserikat dengan Allah dalam sifat-sifat tersebut. Walaupun mungkin bisa jadi namanya sama, nama sifatnya. Nah, baik itu sifat zatiyah maupun sifat fi'liyah misalnya. Ya, kalau sifat fi'liyah misalnya turun gitu ya. Nah, itu tidak sama turunnya Allah dengan turunnya hamba. Sifat zatiyah khobariyah misalnya, yadullah fawqa aydihim misalnya, tangan Allah di atas tangan mereka. Tangan Allah, manusia punya tangan iya, tapi tangannya Allah tidak sama. Maka hamba manusia seorang pun tidak ada yang berserikat dalam sifat itu, seorang pun tidak ada ya. La yusyarikuhu fiha ahad, walaupun secara nama sama. Karena apa? Fala tusbihu zatuhu zawata khalqihi. Karena zatnya Allah itu tidak sama dengan zat makhluknya. Wala tusbihu sifatuhu sifata khalqihi, dan sifat-sifat Allah tidak sama dengan sifat-sifat makhluknya. Itu. Nah, ini Bapak-bapak dan ikhwas sekalian rahimani wa rahimakumullah. Intinya beda ya. Laisa kamislihi syai'un. Asy-Syura ayat 11 ya. Tidak ada seorang pun atau sesuatu pun yang sama dengan Allah. Meskipun namanya, nama sifatnya sama, nama perbuatannya sama, tapi hakikatnya berbeda. Nah, maka bal li sifatihi wa zatihi haqa'iq. Bahkan ya, sifat-sifat Allah itu, zat Allah itu ada hakikatnya. Begitu pula wali sifati khalqihi haqa'iq. Sifat-sifat makhluknya pun ada hakikatnya. Wa ila hadzal makna, maka kepada makna inilah yusiru Rasulul Huda sallallahu alaihi wasallam. Nah, diisyaratkan oleh Rasul Muhammad SAW, la uhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsika, hadis akhrajahu Muslim. Nah, ini doa yang sering dibaca oleh Nabi ketika sujud atau setelah sholat witir. Lengkapnya gimana? Ini tengah-tengah ini. Ada yang hafal ini? La usi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Hah? Ada yang hafal enggak? Enggak ada yang hafal. Berarti enggak pernah baca doa ini waktu sujud ya? Atau waktu salat witir? Kan witir itu yang masyhur apa? Subhanal malikil kudus, subhanal malikil kudus, subhanal malikil kudus. Nah, Rabbul malaikati waruh. Allahumma inni a'udzu biridhoka min sakhatik wa bi mu'afatika min uqubatik wa a'udzu bika minka la uhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsika. Nah, ini doa kata Aisyah ya, dibaca oleh Nabi waktu sujud salat malam terutama. Bisa juga dibaca di salat-salat wajib ya. Termasuk juga ada riwayat bahwa ini adalah doa yang dibaca oleh Nabi setelah selesai salat witir. Artinya tadi a'udzu biridhoka min sakhatik. Aku memohon perlindungan dengan keridhoanmu. Nah, itu berarti tawasul dengan
apa sifat Allah ya. A'udzu biridhoka min sakhatik. Aku memohon perlindungan dengan keridhoanmu ya Allah dari kemurkaanmu, min sakhatik. Wa a'udzu bika minka. Dan aku memohon perlindungan kepadamu atau ya kepadamu minka itu min azabika dari azabmu. La uhsi iya kan min ukubatik tadi dari azabmu. Wa a'udzubika minka gimana? Kan Allahumma inni a'udzubika Allahumma inni a'udzu biridhoka min sakhatik wa bi mu'afatika min ukubatik. Tadi tertinggal ya. Wa bi mu'afatika min ukubatik. Dan aku mohon perlindungan dengan mu'afah sifat maaf Allah ya. Mu'afatika min uqubatik dari hukumanmu. Hukubat itu dari maknanya iqab. Iqab itu hukuman atau azab. Jadi aku mohon perlindungan dengan sifat pemaafmu dari hukumanmu, dari azabmu. Terus la uhsi itu ya. Wa a'udzubika minka dan aku mohon perlindungan kepadamu dari minka itu maksudnya min azabika dari azabmu. La usi sanaan alaika anta kama asnaita. Aku pas la usi aku tidak bisa menghitungnya sanaan sanjungan alaika kepadamu. Sebentar, la usi sanaan alaika. Bukan la di situ, la-nya la taukid ya. La-nya bukan la tidak, tapi la usi sanaan alaika anta kama asnaita ala nafsik. Pastilah aku ya menyanjung tidak bisa la usi sanaan ya. Berarti la usi sanaan alaika. Tidaklah la usi itu kan menghitung ya, menghitung sanjunganku kepadamu. Nah, sebagaimana engkau menyanjung dirimu sendiri. Sanaan alaika anta kama asnaita ala nafsika. Terus udah. Itu ya. Allahumma inni a'udzu biridhoka min sakhatik wa bi mu'afatika min uqubatik wa a'udzubika minka la usisanaan alaika anta kama asnaita. Sampai situ ya? Nah, itu. Jadi itu artinya apa Nasir? Nah, di situ ada la usisanaan alaika anta kama asnaita ala nafsika. Nah, ini isyarat dari Nabi bahwa puji-pujian sanjungan kepada Allah itu tak terbatas ya, banyak sekali. Nah, sebagaimana juga Allah memuji dirinya sendiri. Maka zatullahi azza wa jalla mausufatun bil ilm. Maka zatnya Allah azza wa jalla itu juga disifati dengan al-ilm wal haqiqah. Dan ini benar-benar hakikatnya begitu memang. Ghairu mudorokatin bil ihatati. Ilmunya Allah itu ya tidak diliputi oleh apapun, tapi justru ilmu Allah yang meliputi segala sesuatu. Nah, wala mar'iyatin bil absari. Dan Allah itu tidak bisa dilihat dengan pandangan mata fil hayatid dunya, dalam kehidupan dunia, sebagaimana diterangkan dalam surah Al-A'raf ayat 143. Allah berkata kepada Musa, nah, apa katanya? Qala lan tarani. Ketika Musa mengatakan qal rabbi arini anzur ilaika. Ya Rabb, ya perlihatkanlah dirimu kepadaku supaya aku bisa melihat kepadamu. Kata Musa minta kepada Allah azza wa jalla. Tetapi Allah bilang apa? Qal
Ai qala Allah Ta'ala lan tarani walakin zur ilal jabal fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Akan tetapi lihatlah ke gunung itu. Jika gunung itu tetap kokoh tidak goncang dari tempatnya, fasawfa tarani, maka engkau pasti bisa melihat aku, kata Allah Ta'ala. Tetapi nah, ketika Allah muncul, ya falamma tajalla rabbuhu lil jabal ja'alahu dakka wa kharra Musa sa'iqa. Ketika Allah ya memperlihatkan ke gunung, nah Bapak-bapak dan sekalian, nah Allah menjadikan gunung itu jadi goncang, ya gitu. Dan Nabi Musa pun kharra sakoto, ya artinya terjatuh, soiko, nah, pingsan gitu. Falamma afaqa qala subhanak tubtu ilaiku ana awwalul mu'minin. Ketika Nabi Musa sadar siuman, maka langsung beliau mengatakan subhanaka, maha suci engkau ya Rabb, tubtu ilaik, aku bertaubat kepadamu, wa ana awwalul mu'minin, dan aku termasuk golongan orang-orang yang pertama kali beriman. Nah, ini Bapak-bapak dan jamaah sekalian ya, yang dimaksud la mar'iyat wala mar'iyatin bil absari fil hayatid dunya. Dalam kehidupan dunia tidak bisa dilihat. Maka kata Aisyah, kalau ada orang mengatakan ketika Nabi Mi'raj ya melihat Nabi langsung, faqad kadzab, maka sungguh dia telah berdosa, kata Aisyah. Rasul tidak bisa melihat Allah, tapi ada hijabnya, wa hijabuhu min nur, hijabnya itu cahaya gitu. Di dalam kehidupan di dunia tidak mungkin seseorang bisa melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi wala mar'iyatin bil absari fil hayatid dunya. Nah, tapi di akhirat bisa lihat nggak? Bisa, ada dasarnya. Ya, kata Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu dalam Sahih Bukhari, dia mengatakan, kunna inda Rasulillah SAW, ya, atau kunna julusan inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami duduk-duduk bersama Rasul SAW. Panadzara ila al-qamar lailatal badr. Waktu itu Rasul melihat kerembulan pada malam purnama, ya, Lailatul Badr. Lalu Rasul berkata, innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadzal qamar. Sesungguhnya kalian ya akan melihat Tuhan kalian sebagaimana kalian melihat bulan ini, bulan purnama ini. Jelas sekali. La tudammuna fi ru'yatih. Nah, mana la tudammuna fi ru'yatih itu artinya ya, kalau dengan syiddah, mim syiddah, la tudammuna, ya artinya kalian tidak saling berdesak-desakan. Jadi untuk melihat Allah dengan jelas itu ya di tempat masing-masing. Tidak berdesak-desakan fi ru'yatihi, di dalam melihat Allah Subhanahu wa taala yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Jadi la tudamun maknahu la tatazahamun. Ziham itu berdesak-desakan. Dimanapun kita berada, kita bisa melihat Allah dengan jelas seperti kita jelasnya melihat bulan purnama. Nah, kemudian fa in istata'tum alla tuglabu ala salatin qabla tulu'i syams wa qabla ghurubiha fa'alu summa qara'a. Dan apabila kalian bisa, kata Nabi, ya alla tuglabu ala salatin qabla tulu'i syams, tidak ketinggalan untuk sholat sebelum terbit matahari. Berarti sholat apa ini? Sholat subuh. Wa qabla ghurubiha, berarti sholat apa ini? Sebelum tenggelam sholat apa? Asar. Faf'alu, maka lakukan. Artinya jangan sampai ya sholat subuh, sholat asar itu ketinggalan, tercecer gitu, jangan. Faf'alu, lakukanlah itu. Kemudian Rasul membacakan surah Qaf ayat 39 ya. Wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qablal ghurub. Nah, qala Ismail if'alu la
la tafutannakum, lakukanlah itu, maka kalian tidak akan luput ya. Maksudnya kalau kita lakukan tidak akan luput dari bisa melihat Allah kelak nanti pada hari akhir. Nah ini dasarnya ya. Kalau setelah kematian kita di akhirat kita bisa melihat Allah, tapi di dunia tidak bisa. Wa huwa maujudun bihaqaiqil imani alal iqon. Di baris kedua paragraf pertama kedua ya. Wa huwa maujudun bihaqaiqil iman. Allah itu ada dengan iman yang hakiki. Alal iqon, yang meyakinkan. Allah betul-betul ada, hakikatnya ada ya. Maka bila ihatati idrakin biha, Allah betul-betul ada secara hakikat, tapi tanpa bisa diliputi oleh pandangan mata kita. Jadi maksudnya gimana? Kita bisa melihat Allah kelak nanti di hari akhir, hari kiamat. Itu bisa melihat seluruhnya atau hanya melihat wajahnya saja. Nah, itu wajahnya saja. Yang lain nggak bisa kita lihat. Nah, itu. Karena pandangan kita di hari kiamat nanti ya bisa melihat Allah, tapi tidak seluruhnya. Maka di dalam ayat Al-A'raf 143 tadi atau maaf, dalam surah Al-An'am ayat 103 ya, Allah telah mengatakan la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar. Jadi Allah itu tidak bisa dilihat, tidak bisa dipandang secara menyeluruh oleh mata kita. Wa huwa yudrikul absar. Tapi Allah tahu ya semua pandangan hamba-hambanya, Allah tahu. Al-An'am ayat 103. Nah, itu. Nah, bal huwa a'lamu subhanahu bizatih. Bahkan dia yang dimaksud di sini siapa? Allah. Ya, lebih mengetahui dengan zatnya. Allah Subhanahu wa taala lebih tahu dengan zatnya. Bahwa mausufun ghairu majhul. Allah itu zat yang disifati ya, dan ghairu majhul. Ghairu majhul itu artinya bisa dikenal ya, bisa dikenal. Itu maksudnya ghairu majhul, gampang dikenal. Wa maujudun ghairu mudrikin. Nah, ini juga artinya apa? Maujudun ghairu mudrikin. Ada tapi tidak bisa dilihat seluruhnya, itu maksudnya. Ghairu mudrik. Tadi berdasarkan surah Al-An'am ayat 103 tadi ya. Ya, la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar. Itu Bapak-bapak dan Ibu sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Kemudian ya, mana sampai mana tadi? Wa mar'iyun ghairu muhatin bihi. Allah kelak nanti bisa dilihat, tetapi yang kita lihat tidak meliputi seluruh zatnya Allah Subhanahu wa taala. Itu. Nah, kemudian likur bihi ka'annaka taroh, karena saking dekatnya Allah seakan-akan engkau melihatnya. Yasma'u wa yara, Allah mendengar, Allah melihat. Huwal aliyul a'la, Allah lah yang maha tinggi dan maha al-aliyul a'la, ya tinggi, maha tinggi ya. Nah, wa alal arsis tawa, bersemayam di atas
Ars tabaraka wa ta'ala zahirun fi mulkihi wa qudratihi. Jelas dalam kekuasaan kerajaannya dan jelas pula dalam kekuasaannya ya. Nah, waqad hujiba majhul ya. Waqad hujiba anil khalqi, dan sungguh Allah itu tertutup dari makhluknya ya. Kunha zatihil ula. Nah, kunha itu artinya intisari ya. Intisari zatnya itu tinggi, itu Bapak-bapak dan ikhwas sekalian. Wadallahum alaihi bi ayatihil kubra, dan Allah memberikan petunjuk kepada mereka dengan ayat-ayat yang besar. Maka fal qulubu, nah maka hati-hati itu, hati kita ini ta'rifuhu, bisa mengenalnya, mengenal Allah. Wal uqulu, dan akal-akal kita ini la tukayyifuhu, tidak bisa mentakyibnya. Apa mentakyib itu? Merinci. Bagaimananya ya. Wa huwa bikulli syai'in muhit. Allah itu meliputi segala sesuatu. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Nah, ini Bapak-bapak dan ibu sekalian, a'azani Allahu wa iyyakum ajmain, halaman 39. Lalu halaman 40-nya, Allahu tabaraka wa ta'ala, Allah tabaraka wa ta'ala lam yukallif ahadan min ibadihi. Allah tabaraka wa ta'ala ya tidak pernah membebani seseorang min ibadihi, dari hamba-hambanya, ma'rifata kunhi, tidak pernah membebani seseorang dari hamba-hambanya ma'rifata kunhi zatihi, mengetahui intisari zatnya, hakikat zatnya. Allah tidak nyuruh itu. Kamu harus tahu zatku, enggak ada. Jadi lam yukallif ahad. Cukup mengimani itu. Ya, cukup ya, Allah jelaskan nama-namanya, Allah jelaskan sifat-sifatnya. Kemudian wa qata'a sabilal wusuli ilaih, dan Allah memutus jalan-jalan untuk sampai kepadanya. Maksudnya untuk sampai pada kemampuan untuk merinci zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu nggak bisa, nggak ada jalannya gitu ya. Setiap hamba, setiap kita tidak mungkin mampu merinci kaifiyah sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalnya Allah punya tangan, ada yang bilang, nanya, tangannya Allah seperti apa, tolong gambarkan. Itu nggak bisa kita nggak akan bisa. Karena apa? Qata'a sabilal wusul ilaih, Allah sudah memutus jalan untuk sampai pada sikap mentakyib itu ya. Nah, maka haitsu hajaba jalla wa ala, di mana Allah menutupi azza wa jalla wa ala ilma kaifiyati zatihi anil ibad. Nah, di mana Allah menutupi ilmu tentang bagaimana zatnya Allah kepada para hamba-hambanya. Jadi karena Allah nggak ngasih tahu, ya kita nggak mungkin tahu, nggak bisa di karang-karang gitu. Karena memang Allah tidak, ada banyak sifat Allah yang tidak Allah beritahukan kepada hamba-hambanya. Nah ini. Wahala bainahum
wa baina ma'rifati kunhiha, dan antara mereka ya juga antara mengetahui intisarinya, hakikatnya itu terhalang di antara mereka. Artinya nggak mungkin gitu kita bisa mengetahui hakikat intisari zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Merinci nggak mungkin kita bisa menggambarkan secara terperinci, karena memang tidak, Allah jelaskan, Allah tidak membebani hambanya untuk itu. Nah, li'annahu subhanahu wa ta'ala akbar, karena Allah Subhanahu wa ta'ala itu lebih besar min an yuhata bihi ilman. Nah, Allah Azza wa Jalla itu lebih besar daripada an yuhata bihi ilman. Ilmunya meliputi, itu nggak bisa. Ilmu para hamba ya meliputi seluruh inti atau hakikat zat maupun sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, nggak bisa. Dan Allah itu ajal wa a'zam, maha agung, maha besar. Wali annal quwal basariyata ajizatun an tahammuli azamati zalik, dan karena kekuatan kemanusiaan kita ini lemah, sekuat-kuat kita tetap kita ajizah. Lemah apa? An tahammuli azamati zalika, untuk menanggung keagungan hal tersebut. Ya, ini Bapak-bapak dan ikhwas sekalian. Nah, sedikit lagi ya. Kemudian taqaddama al-alaqah baina sifat wa zat, ya, kaitan antara sifat dengan zat. Taqaddama bayanu anna li rabbina subhanahu zatan taliku bi kamalihi wa jalalihi. Telah berlalu penjelasan bahwa Tuhan kita Subhanahu wa ta'ala itu punya zat. Zatnya Allah itu taliku bi kamalihi wa jalalihi, sesuai dengan kesempurnaan dan keagungannya. Ada, zatnya ada. Nah, sebagaimana zat yang lain ada gitu. Cuma zatnya Allah itu tadi sesuai dengan kesempurnaan dan keagungannya. Wa mausufatun bis sifati al-ula. Dan zatnya Allah itu disifati dengan sifat-sifat yang tinggi. Wa annal imana bihi wahdah. Dan sesungguhnya keimanan dengan itu saja ya. Huwal imanu bi kulli zalika, yaitu mengimani seluruhnya. Seluruh apa tadi? Seluruh sifat-sifatnya, termasuk seluruh nama-namanya. Nah, min hadza, maka dari sini ya, pantilakon, berangkat dari min hadza, dari ini al ayatu asyamil, al-imanu asyamil, bahwa iman yang sempurna, yang menyeluruh itu, yang komprehensif itu adalah apa? Fa innal al-alaqah bainas sifati waz zat, bahwa sesungguhnya keterkaitan antara sifat dan zat Allah itu ya alaqatut talazum darurah, ya, yaitu suatu keterkaitan yang apa? Lazim gitu. Pasti gitu. Alaqatut talazum itu pasti lazim. Pasti terikat, terkait gitu. Secara pasti darurah. Annal iman, bahwa beriman itu yastalzimul iman bisifat, mengharuskan adanya keimanan dan terhadap sifat. Al-iman bisifat gitu. Wa kadzalikal aqs, demikian pula sebaliknya. Wa kadzalikal aqs.
Maksudnya apa sebaliknya itu? Ya sifat juga berkaitan dengan zat. Zat berkaitan dengan sifat. Itu bapak-bapak dan ikhwas sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Nah, jadi itu disebut dengan alaqatut talazumi daruratan. Annal imana yastaljimul iman. Apa tadi? Annal imana yastaljimul imana bisifat. Bahwa keimanan kita itu ya mengharuskan kita untuk juga beriman dengan sifat-sifatnya. Wa kadzalikal aks, begitu sebaliknya. Kenapa? Li'annahu la yatasawwaru wujudu zat. Karena sesungguhnya tidaklah mungkin kita bisa bayangkan adanya zat mujarradatun anis sifat. Adanya zat tapi tidak punya sifat. Itu tidak mungkin. Tidak mungkin. Bapak-bapak dan ikhwas sekalian, kalau kita ditanya jalan besar di depan itu, jalan besar di depan itu apa? Punya sifat atau tidak? Jalan aspal di depan. Apa sifat jalan itu? Lebar. Warnanya hitam. Kasar. Halus. Ya. Oke, silakan khilaf boleh aja ya. Tergantung nanti yang mana kan. Nah, aspal antum kita bisa memberikan sifat. Dia punya sifat. Karena memang antara zat dengan sifat itu alaqahnya alaqatu talazum. Sesuatu yang punya zat pasti punya sifat. Sesuatu yang disifati pasti ada zatnya, itu maksudnya. Nah, ini. Jadi tidaklah bisa dibayangkan kalau la yutasawwaru wujud sifat biduni zat qaimah biha. La yutasawwar. Kita tidak bisa membayangkan ya wujudu sifatin, adanya sifat biduni zatin qaimah fiha, tanpa ada zat yang berdiri pada sifat itu. Fa inna sifatillahi ta'ala, sesungguhnya sifat-sifat Allah Ta'ala itu mulazimatun li zatihi subhanahu. Mulazimah itu ya pasti ada zatnya gitu, ada zatnya subhanahu wa ta'ala. Wala tanfaqu anha, dan tidak pernah terpisah darinya. Zat dengan sifat itu enggak pernah terpisah. Wa hadza huwal mafhumus sahih. Ini dia pemahaman yang sahih alladzi kana qad fahimahu salafu hadhil ummah, yang telah dipahami oleh generasi terdahulu dari umat ini. Qad fahimahu salafu hadhil al-ummah. Al-muwafiq, yang sesuai dengan apa? Lima fil kitab wa sunnah, yang sesuai dengan yang ada dalam Al-Quran dan dalam sunnah. Itu Bapak sekalian. Nah, dikit lagi, ad-dalilu minasyar'i, dalil dari syariat. Atau udah jam berapa ini? Oh ya udah. Tapi nanggung ini, tinggal sedikit ini. Kita baca cepat ya. Nah, ja'at lafzatu zat, lafaz zat itu fi sunnatin nabiyyi sallallahu fi qaulihi wa takririhi. Ada dalam sunnah Nabi, baik dalam ucapan maupun dalam takrirnya. Fi qaulihi alaihi salatu wassalam, misalnya dalam ucapan Nabi sallallahu, misalnya, ini afwan saya belum sempat mencari ya secara lengkap hadis ini. Karena saya mahir muqaddam, beliau hanya menyebutkan potongan hadis yang di dalam hadis itu ada penyebutan kata zat gitu, dan di sini disebutkan ya, lam yukadzib Ibrahimu alaihi salam illa salasa kadzibatin. Nabi Ibrahim tidak pernah berbohong kecuali dalam tiga hal, tiga kebohongan. Sintaini minhunna fi dzatillahi azza wajal. Dua diantaranya berkaitan dengan zatnya Allah azza wajal. Nah, Nabi menyebutkan fi dzatillahi azza wajal. Artinya saya mahir muqaddam ingin membuktikan ini loh, dalam hadis disebut kata zat. Paham ya maksudnya ya? Nah, sementara fi takririhi, dalam persetujuan Nabi, kama fi qissati
maqtali Khubayb al-Ansari radhiyallahu anhu. Seperti dalam kisah terbunuhnya Khubayb al-Ansari radhiyallahu anhu. Alladzi qala hina arada al-musyrikuna qatlahu. Yang dikatakan oleh Khubayb al-Ansari ketika orang-orang musyrik mau membunuhnya. Apa kata Khubayb? Walastu ubalihina uktalu musliman. Aku enggak peduli ketika aku dibunuh dalam keadaanmu muslim. Nah, walastu ubalihina uktalu musliman ala ayyi sakkin kana fillahi masra'i wa zalika fi dzatil ilahi wa iyasa yubarik ala ausoli salwin mumazza. Nah, dalam ucapan ini ada kata fi dzatil ilah. Itu ada dalam sunnah. Kemudian yang terakhir, maknanya secara bahasa kata zat itu ya. Aslu lafdh zat wa huwa muannas ta'nis, dari kata zu. Zat itu dari kata zu, muannas. Wa huwa ta'nis zu. Bimakna sahib, dalam arti pemilik, sahib. Sahib itu pemilik, ya, sahibul bait, pemilik rumah. Bukan sahib konco, bukan ya. Teman, tapi pemilik maksudnya. Fazat kaza. Demikian pula kata zat. Zat itu artinya berarti sahibatu kaza. Pemilik ini gitu ya. Wazatu syai'. Nah, sementara kalau kita mengatakan zatu syai', zatnya sesuatu, bimakna itu artinya apa? Nafsuhu, ya dirinya itu. Au hakikatuhu, atau hakikatnya. Zatnya sesuatu itu hakikatnya, yaitu zat itu. Walihada, oleh karena ini la yuqalu zatu syai', tidak dikatakan zat syai' itu illa lima lahu sifat, kecuali lima lahu sifat, untuk sesuatu yang dia punya sifat. Jadi seluruh perkara yang kita sebut zat pasti punya sifat. Batu ada zatnya enggak? Ada. Ada sifatnya enggak? Ada. Hidung. Ada zatnya hidung? Punya sifat atau tidak? Punya. Ya, pesek, mancung dan seterusnya. Di antara sifatnya itu. Nah, itu Pak Nasir contohnya. Jadi, la yuqalu zatu syai' illa lima lahu sifat, illa lima lahu sifat. Tidaklah dikatakan zat kecuali kalau dia memang punya sifat. Wa nu'ud. Nu'ud itu jamak dari na'at. Na'at ya sifat juga. Tudofu ilaih, yang disandarkan pada zat itu. Maka annahu yaqul, seakan-akan dia berkata, sahibatu hadhihi sifat wan nu'ud. Sahibatu hadhihi sifati wan nu'ud. Pemilik sifat-sifat ini. As-sifat wan nu'ud maknahu sawa, ya sama artinya. Sama sifat. Walaupun kalau dalam ilmu nahwu, na'at itu punya kaidah. Nah, kalau sifat itu bebas ya. Gitu. Dia berkaitan dengan na'at man'ut, tapi kata sifat tidak selalu dalam posisi na'at man'ut, ya gitu maksudnya. Jadi ini Bapak-bapak dan ikhwas sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain, sampai halaman 41 ya. Desember tahun 2025. Demikian, sementara kita rehat dulu. Nanti kalau masih ada waktu ya silahkan kalau ada pertanyaan. Monggo. Yang bertugas. Nabi Musa juga tidak bisa melihat Allah ya, Pak? Apa? Nabi Musa tidak bisa melihat Allah juga. Nggak bisa. Hancur ya. Hancur, pingsan. Nabi Musa pingsan. Tapi kok masalah barang siapa yang melihat Barang siapa? Baman kana yatu wa awruhu fa inna ajalahu la'at. Kan liko bukan melihat. Liko Allahi. Itu kan ya ketemu ya akan melihat ya. Oh, belum tentu. Masa ketemu orang ini? Belum tentu. Ketemu belum tentu melihat. Benar nggak? Ketemu belum tentu melihat. Mungkin benar nggak? Benar. Iya. Misalnya antum datang ke rumah Mas Rolik. Mas Rolik,
nanti antum datang ya ke sana, gitu. Antum nggak ketemu, cuman nggak melihat antum. Iya di dalam rumahnya. Maka kesimpulan yang keliru gitu. Kalau orang memastikan orang ketemu pasti melihat, itu istimbatnya batil. Karena ketemu istrinya, mamanya kan biasanya keluar. Nah. Misalnya saya mau ke sana ya. Pak Warno mau ke sana. Saya ketemu Pak Warno. Lalu saya nggak melihat ya. Jadi kan Musa nggak melihat juga. Enggak. Tapi ketemu Allah. Ketemu. Rasul juga ketemu. Kan ketemu di Sidratul Muntaha, tapi tidak melihat. Betul. Abdullah bin Maktum ketemu Rasul tapi nggak pernah lihat Rasul. Sama yang Walid Al-Qarni juga itu masih sahabat bukan? Yang dia ibunya Bukan. nggak masih kategori sahabat. Namanya Mukhadram. Yang dia kenal di langit. Iya. Atau sama ibunya. Bukan sahabat. Karena sahabat itu harus pernah ketemu Nabi, hidup di masa Nabi, dalam keadaan mukmin, meninggalkan mukmin, dan pernah ketemu Nabi. Baik melihat atau tidak. Nah, Uwais Al-Qarni nggak pernah. Maka disebutnya mukhadram. Mukhadram. Gimana tanya ketemu Nabi kok yang melihat Nabi sih seperti itu? Hah? Oh buta. Abdullah bin Umi Maktum. Iya. Dan hanya ada satu sahabat yang buta, beliau tuh. Satu-satunya. Satu-satunya. Yang maksudnya dari kecil udah buta. Berarti yang itu yang minta izin itu Mengatakan izin nggak ke masjid itu. Iya, beliau. Abdullah. Soal azan. Iya, itu Abdullah bin Umi Maktum. Bilal itu buta enggak? Enggak. Enggak. Tapi ada beberapa sahabat yang di masa akhir hidupnya buta, mengalami kebutaan. Tapi waktu Nabi masih sugeng, bisa melihat. Kalau di Syarah Usul Sunnah Imam Ahmad itu menguatkan itu. Apa? Nabi Muhammad ketemu Allah. Iya kata Aisyah pakod kadzab. Kalau ketemu, iya. Melihat. Kalau melihat enggak. Ya kalau memang dari sisi syara'e sudah dijelaskan. Cuma dia saya tidak dari Nawawi ya. Iya. Kayak itulah perkataan manusia kayak gitu. Sekaliber siapapun ya, sehebat apapun namanya, kemungkinan tergelincirnya ada. Asy'ariyah jamak. Asy'ari mufrad. Artinya berarti pengikutnya itu Pak. Para pengikut mazhab Asy'ari. Abu Hasan Al-Asy'ari. Tapi itu yang sifat 20 itu ya dari Asy'ariyah. Imam Asy'ari. Iya, itu mazhab akidah Asy'ariyah. Sifat 20. Asy'ari ya. Kalau Asy'ari dengan Asy'ari lain. Kalau Asy'ari kan pakai sin titik 3. Kalau Asy'ari pakai sa. Asy'ariyah. Asy'ari bukan Asy'ari. Apa bedanya Asy'ari dengan Asy'ariyah? Kalau Asy'ari itu tunggal. Jadi imamnya itu. Iya. Atau orang pengikutnya. Pengikutnya satu. Asy'ariyun itu maksudnya pengikut. Asy'ariyah. Asy'ariyun itu pengikut paham Abul Hasan Al-Asy'ari. Kalau Asy'ariyah itu jamaah para pengikut. Jadi bapak-bapak karena waktu ya kita cukupkan, kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah.
sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi wa baraka wa sallama alaihi ajmain. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.